Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Kita bersyukur kita boleh berada di hari ini, di tahun yang baru ini, ya tentu saja semua karena kebaikan Tuhan bagi kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mengawalinya dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami memohon Tuhan hadir bersama dengan kami di dalam perenungan, pembacaan firman Tuhan. Sehingga kehidupan kami diingat-ingatkan lagi, dibimbing oleh firman Tuhan, dan boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Makasih Tuhan, tolonglah hamba-Mu yang berkekurangan untuk menyampaikannya dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita membaca firman Tuhan dari Yesaya pasal 1 ayatnya yang ke-14. Sekali lagi Yesaya pasal 1 ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan buat kita semua. Yesaya 1 ayat 14. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Sekali lagi saya bacakan buat kita. Ini firman Tuhan kepada Yesaya. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, kita sudah melewati perayaan Natal dan perayaan Tahun Baru. Nah, hari Natal dan Tahun Baru bagi kebanyakan orang Kristen merupakan hari di mana ada perayaan yang besar-besaran dilakukan oleh banyak gereja, saudara-saudara. Bahkan meski di tengah pandemi, ada gereja-gereja yang tetap mengadakan perayaan Natal dan Tahun Baru. Nah, tentu dengan memperhatikan protokol-protokol kesehatan, meski tidak dapat dipastikan apakah semua jemaat yang mengikuti itu melakukan protokol kesehatan dengan disiplin atau tidak. Namun, saudaraku yang diberkati Tuhan, di dalam sejarah kekristenan, perayaan terpenting adalah Jumat Agung dan Paskah. Namun hari ini banyak orang Kristen terjebak dalam semarak Natal yang sebenarnya tidak dirayakan oleh kekristenan mula-mula. Tidak dirayakan oleh murid-murid Yesus. Tidak dirayakan oleh Paulus. Tidak dirayakan oleh gereja mula-mula. Nah, saudara, tentu tidak ada yang salah dengan perayaan Natal. Toh kita sedang merayakan dan memeringati kelahiran Sang Juru Selamat yang agung itu. Bahkan dalam pengertian tertentu, perayaan Natal dapat menjadi sarana bagi pertumbuhan karakter Kristiani kita. Namun tidak jarang saudaraku yang diberkati Tuhan, perayaan Natal dan Tahun Baru tidak lagi menjadikan Yesus Kristus sebagai tokoh utama yang kita puja dan kita sembah. Tetapi yang ditonjolkan adalah sebuah pentas. Banyak gereja yang terjebak untuk menekankan semaraknya sebuah acara daripada indahnya dan agungnya sebuah ibadah dan penyembahan kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang kita peringati hari kelahirannya. Banyak orang Kristen yang lebih terhisap dengan indahnya dekorasi daripada memperindah kehidupan mereka sebagai persembahan yang hidup kepada Sang Raja itu. Banyak orang Kristen yang lebih mengutamakan kelap-kelip dan warna-warni berbagai pencahayaan, namun tidak menjadi cahaya bagi sesama. Banyak orang Kristen yang sibuk berdandan agar kelihatan menawan, tetapi lupa mendandani diri mereka dengan kekudusan hidup Kristiani. Nah, mereka ini tidak tanggung-tanggung mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk membuat acara atau perayaan yang megah. Tetapi hati mereka tertutup dan enggan untuk mengeluarkan uang demi membantu dan menolong orang-orang yang sedang kesulitan atau kesusahan. Nah, saudara, perayaan-perayaan yang memiliki pola seperti ini, menurut firman Tuhan yang kita baca, adalah hal-hal yang dibenci oleh Allah. Dalam perayaan Natal yang seperti itu, akhirnya kita menemukan perayaan Natal dan Tahun Baru bukanlah sebuah pemujaan, bukanlah sebuah penyembahan, bukanlah sebuah penghormatan kepada Yesus Kristus melalui sebuah ibadah, tetapi sebuah pentas, sebuah pemujaan kepada manusia-manusia. Tidak peduli betapa buruk karakternya atau betapa kotor kehidupannya, yang paling penting adalah penampilannya. Alhasil saudara-saudara, dalam perayaan Natal
mereka malah kehilangan Kristus. Sebagai orang percaya, saudaraku yang diberkati Tuhan, kita perlu berhati-hati agar kita tidak terjebak dalam hal-hal yang hanya mendatangkan sensasi, tetapi kemudian kita kehilangan esensi. Demikian juga dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Banyak orang Kristen yang lebih mengutamakan penampilan luar demi mendapatkan sensasi daripada kehidupan atau karakter seperti Kristus. Kita perlu berhati-hati. Karena itu pada pagi hari ini saya mengajak kita, mari kita mengejar hal-hal yang esensi, yakni kehidupan yang intim bersama Allah dan memancarkan karakter Kristus. Karena kehidupan kita yang bercahaya bagi dunia adalah kehidupan yang diidam-idamkan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk menjadi terang bagi dunia yang semakin gelap. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari, kami membutuhkan Tuhan anugerah-Mu agar kami mampu hidup dengan baik, berpikir dengan penuh hikmat, untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kehidupan kami mengutamakan hal-hal yang esensi. Kami lebih mengutamakan relasi dengan Engkau, karakter seperti yang Engkau inginkan dan menjadi berkat bagi banyak orang, daripada penampilan-penampilan yang hanya memalsukan kepribadian kami. Tolonglah kami Bapa, di tahun baru yang akan kami jalani ini, kami boleh menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, selamat menjalani hari ini. Mari kita menjadi berkat bagi banyak orang dengan mengutamakan hal-hal yang esensi daripada yang mendatangkan sensasi. Tuhan memberkati kita.